Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dinda Kawina Nisa, Ines Korea Vera, dan saya sendiri Yasina Fadila. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai polarisasi cahaya. Materi pertama akan dibawakan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilakan. Pengertian polarisasi. Polarisasi adalah proses pembatasan gelombang vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Tidak seperti interferensi dan difraksi yang dapat terjadi pada gelombang transversal dan longitudinal, efek polarisasi hanya dialami oleh gelombang transversal. Cahaya dapat mengalami polarisasi menunjukkan bahwa cahaya termasuk gelombang transversal. Pada cahaya tidak terpolarisasi, medan listrik bergetar ke segala arah, tegak lurus arah rambat gelombang. Setelah mengalami pemantulan atau diteruskan melalui bahan tertentu, medan listrik terbatasi pada satu arah. Polarisasi merupakan properti yang berlaku untuk gelombang transversal yang menentukan orientasi geometri dari osilasi. Dalam gelombang transversal, arah rambat atau osilasi tegak lurus terhadap arah gerak gelombang. Contoh sederhana gelombang transversal terpolarisasi adalah getaran yang bergerak di sepanjang tali yang tegang, contohnya sinar getar. Baiklah, selanjutnya saya akan membawakan mengenai penyebab terjadinya polarisasi. Polarisasi dapat terjadi karena pemantulan pada cermin datar, absorpsi selektif dari bahan polaroid, dan bias kembar oleh kristal. Cahaya termasuk gelombang transversal yang dapat mengalami polarisasi. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, merupakan contoh terjadinya polarisasi. Pertama, adanya celah sebagai polarisator. Seperti yang disebutkan pada keterangan, panah merupakan arah getar vertikal, sedangkan titik-titik merupakan arah getar horizontal. Gelombang yang tidak mengalami polarisasi terdiri atas dua arah getar, seperti yang kita lihat pada sebelah kiri. Dan gelombang yang terpolarisasi atau yang sudah melewati celah akan terjadi menjadi satu arah getar atau satu terkutub. Penyebab polarisasi yang pertama yaitu karena pembiasan dan pemantulan. Polarisasi cahaya yang dipantulkan oleh permukaan transparan akan maksimum bila sinar pantul tegak lurus terhadap sinar bias. Sudut datang dan sudut pantul pada saat polarisasi maksimum disebut dengan sudut Brewster atau sudut polarisasi atau IP. Seperti yang kita lihat pada gambar. Arah sinar pantul IP tegak lurus terhadap sinar bias R aksen, maka berlaku IP ditambah R aksen sama dengan 90 derajat, atau R aksen sama dengan 90 derajat dikurang IP. Menurut Snellius, N sama dengan sin IP per sin R aksen sama dengan sin IP per sin 90 derajat dikurang IP sama dengan sin IP per cos IP. Dengan keterangan N sama dengan tan IP, dengan N merupakan indeks bias relatif bahan polarisator terhadap udara, IP sudut pantul, dan R aksen merupakan sudut bias. Penyebab polarisasi selanjutnya yaitu pembiasan ganda atau bias kembar. Bias ganda atau bias kembar merupakan sifat yang dimiliki oleh kristal tertentu, terutama kelas kalsit, untuk membentuk dua sinar bias dari sudut sinar datang tunggal. Sinar bias atau ordinary array mengikuti hukum-hukum pembiasan normal. Sinar bias lain yang dinamakan sinar luar biasa atau extraordinary array mengikuti hukum yang berbeda. Kedua sinar tersebut bergerak dengan kelajuan yang sama, di mana cahaya sinar biasanya terpolarisasi tegak lurus terhadap cahaya sinar luar biasa. Penyebab polarisasi yang ketiga yaitu absorpsi selektif. Cahaya yang terpolarisasi bidang bisa diperoleh dari cahaya yang tidak terpolarisasi dengan menggunakan bahan bias ganda yang disebut polaroid. Polaroid terdiri atas molekul panjang yang rumit tersusun paralel satu sama lain. Jika berkas cahaya terpolarisasi bidang jatuh, yang polaroid yang bersumber membentuk sudut atau theta terhadap arah polarisasi datang. Amplitudo akan diperkecil sebesar cos theta. Karena intensitas berkas cahaya berbanding dengan kuadrat amplitudo, maka intensitas terpolarisasi bidang yang ditransmisikan oleh alat
polarisasi adalah I sama dengan I0 cos kuadrat theta, dengan I0 adalah intensitas datang. Seperti yang kita lihat pada gambar, perubahan intensitas cahaya dari cahaya tidak terpolarisasi menjadi cahaya terpolarisasi. Alat polarisasi menganalisis untuk menentukan apakah cahaya terpolarisasi dan untuk menentukan bidang polarisasi adalah polaroid. Cahaya yang tidak terpolarisasi terdiri atas cahaya yang dengan polarisasi atau vektor medan listrik yang acak, yang masing-masing arah polarisasinya diuraikan menjadi komponen yang saling tegak lurus. Ketika cahaya yang tidak terpolarisasi melewati arah polarisasi, satu dari komponen-komponennya dihilangkan, jadi intensitas cahaya yang dilewat akan diperkecil setengah karena setengah dari cahaya tersebut akan hilang. I sama dengan setengah I0. Yang keempat yaitu polarisasi karena hamburan. Hamburan didefinisikan sebagai suatu peristiwa penyerapan atau pemancaran kembali suatu gelombang cahaya oleh partikel. Fenomena yang menerapkan prinsip ini antara lain warna biru pada langit dan warna merah terlihat ketika matahari terbenam. Penghamburan cahaya oleh atmosfer bumi bergantung pada panjang gelombang atau lambda. Untuk partikel-partikel dengan panjang gelombang yang jauh dari panjang gelombang cahaya, misalnya molekul udara, hal itu tidak menjadi rintangan yang terlalu besar bagi lambda yang panjang dibandingkan dengan lambda yang pendek. Penghamburan yang terjadi berkurang menurut 1 per lambda pangkat 4. Seperti yang kita lihat pada gambar merupakan contoh polarisasi cahaya matahari. Matahari memberikan sinar putih yang dihamburkan oleh molekul udara ketika memasuki atmosfer bumi. Sinar biru dihamburkan lebih banyak daripada warna lain, sehingga langit tampak berwarna biru. Ketika matahari terbenam berada di kerendahan langit, cahaya dari akhir spektrum biru dihamburkan. Matahari terlihat berwarna kemerahan karena warna dari akhir spektrum lewat ke mata kita, tetapi warna biru lolos. Proses penghamburan yang terjadi menjelaskan polarisasi cahaya langit. Baiklah, selanjutnya Ines akan menjelaskan mengenai pemanfaatan polarisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, warna biru langit akibat fenomena polarisasi karena hamburan. Sebelum sampai ke bumi, cahaya matahari telah melalui partikel-partikel udara yang ada di atmosfer sehingga mengalami hamburan-hamburan oleh partikel-partikel di atmosfer tersebut. Oleh karena cahaya biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan cahaya merah, maka cahaya birulah yang lebih banyak dihamburkan dan warna itulah yang sampai ke mata kita. Yang kedua ialah kacamata Ray-Ban. Kacamata Ray-Ban merupakan kacamata yang digunakan pada saat terik matahari, seperti ketika kita sedang berada di pantai ataupun ketika kita sedang berkendara sepeda motor. Tujuannya supaya sinar yang keluar dari kacamata Ray-Ban sudah terpolarisasi dan intensitas cahaya mengecil tidak menyebabkan silau bagi mata kita. Yang ketiga, penggunaan filter pada fotografi. Penggunaan filter pada fotografi memungkinkan memperoleh gambar yang lebih jelas dengan mereduksi cahaya-cahaya yang tidak diperlukan. Yang selanjutnya ialah pertunjukan film 3 dimensi. Digunakan untuk melakukan analisis tegangan pada plastik transparan. Saat cahaya melewati plastik, tiap warna cahaya tampak akan terpolarisasi dengan arahnya masing-masing. Yang selanjutnya ialah kacamata 3 dimensi. Film ini dibuat dengan menggunakan 2 buah kamera atau kamera khusus dengan 2 lensa. Film 3 dimensi sebenarnya terdiri atas 2 film yang dipertunjukkan pada saat yang sama oleh 2 proyektor film yang berbeda-beda. Selanjutnya ialah filter Polaroid. Kacamata ini memiliki 2 filter Polaroid. Tiap filter memiliki sumbu polarisasi yang berbeda, satu horizontal dan satunya lagi ialah vertikal. Hasil penyusunan proyektor dan filter ini adalah bahwa mata kiri menonton film dari proyektor sebelah kanan, sedangkan mata kanan menonton film dari proyektor sebelah kiri. Hal ini memberi kesan adanya kedalaman gambar 3 dimensi. Selanjutnya ialah kaca mobil. Kaca mobil pada umumnya berwarna hitam, biru, ataupun hijau tua. Kaca itu sudah diberi lembaran plastik Polaroid sehingga sinar matahari yang keluar dari kaca tersebut sudah terpolarisasi dan intensitas cahayanya pun sudah mengecil. Selanjutnya ialah sakarimeter. Sakarimeter merupakan polarimeter yang khusus untuk menentukan konsentrasi larutan gula. Larutan gula disebut sebagai larutan optik aktif. Larutan tersebut ada yang dapat memutar bidang getar polarisasi ke kiri dan ada juga yang ke kanan. Dengan alat semacam ini, orang dapat menentukan konsentrasi larutan optik.
Yang terakhir ialah LCD atau Liquid Crystal Display. Salah satu penerapan penting dari proses polarisasi adalah Liquid Crystal Display atau yang biasa disingkat dengan LCD. LCD digunakan dalam berbagai tampilan, dari mulai jam digital, layar kalkulator, hingga layar televisi. LCD dapat diartikan sebagai alat peraga kristal cair berisi dua filter polarisasi yang saling menyilang dan didukung oleh sebuah cermin. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 9. Salah dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.